Silahkan like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Gratis loh. Menerima hidup tanpa ilmu, pasrah tidak punya ilmu, tidak ada usaha untuk mendapatkan ilmu. Padahal kata sahabat Ali, al-ilmu khairu miras, ilmu itu adalah sepaling baik warisan. Sedangkan anak-anak muda itu bakal menjadi orang tua di masa akan datang. Subhanul yaum rijalul badi. Anak-anak muda ini harapan untuk di masa yang akan datang, karena dia akan menjadi orang tua menggantikan kita. Kalau tidak punya ilmu, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wallah hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaran lidzati. Kata Imam Syafi'i, demi Allah, hidupnya pemuda di masa akan datang mau tidak mau harus punya ilmu dan ketakwaan. Kalau yang dua ini tidak ada, la'tibaran lidzatihi, maka keberadaannya tidak dianggap. Sedangkan anak kita bakal jadi orang tua, bakal jadi pemimpin. Maka dalam menuntut ilmu, kelas boleh tamat. Hari ini tamat kelas 3 MTS, boleh kelas tamat, tapi menuntut ilmu tidak boleh tamat. Boleh tamat di dalam kelas, tapi hubungan murid dengan guru tidak boleh tamat, karena berkah guru dibutuhkan. Tidak boleh tamat mengharap keberkahan guru, tidak boleh tamat dalam menuntut ilmu. Saya Ustaz saya katanya hendak kai menyekolahkan anak tinggi-tinggi, tapi kami ini tidak ada keturunan orang alim tidak ada. Abahnya tukang jerat gua dan neneknya tukang jerat harimau. Hendak kai cuma macam mana? Tidak ada alur anak jadi orang alim. Biar adakah keturunan kadakah, sekolahkanlah, lanjutkanlah, pasti ada manfaatnya. Guru kami Kiai Hasanuddin bercerita, guru kami dengan kepala MTS, saya satu sekolah di PHI sama dengan Ustaz Hajrin, satu kelas. Cuman kami ke Pekalongan dengan kepala sekolah Ustaz Hajrin pergi ke Banjar. Kiai kami di Pekalongan bercerita, ada di zaman dulu orang memundurkan anak, mensekolahkan anak 4 orang. Anaknya berempat, laki-laki ke empatnya. Karena orang dulu itu kan anak banyak Pak, jadi payah tinggal di rumah. Karena orang dulu itu kebanyakan anak, dia punya prinsip ikan belanak masak wadi, banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang ikan belanak masak kuning, banyak anak nambah panen. Apa tidak panen? Awak sekali bercakap dia 16 menjawab. Dilarang keluar malam, petang keluar, balik malam. Kata mamanya, ngapa nak kau keluar malam, kan sudah aku bilangi jangan keluar malam. Aku main katanya kada keluar malam, kada. Aku keluar petang cuman balik malam. Jadi anak 4 pasukan pondok ke 4-nya. Abahnya ini bisa dikit-dikit dikit-dikit. Jadi setelah pulang yang berempat ini panggil neneknya untuk ngetes karena sudah tamat. Macam ini kan tamat,
abahnya mau melihat kemampuan anak nih. Apa hasil selama di sekolahan? Hadirkan neneknya. Kata abahnya, kau yang paling besar, maju ke depan. Kau baca kitab abah yang kecil nih. Sekali suruh baca kitab, tidak bisa. Kata abahnya, kau buat di pondok nak. Lama munduk sampai tamat, dia bisa baca kitab. Kata anaknya, Pak, saya di pondok bukan mendalami kitab, saya mendalami ilmu dukun mendukun. Nah, kata bapaknya, kenapa masuk pesantren keluar jadi mbah dukun? Marah bapaknya. Kata neneknya, tidak usah dimarahi anakmu, berkah sekolah pasti ada manfaatnya, walau jadi mbah dukun. Biarlah abahnya takut dengan neneknya. Tanya lagi yang kedua, kau baca kitabnya? Tidak bisa juga. Kata abahnya, kau buat di pondok, lamanya sekolah, tidak bisa baca kitab. Aku Pak di sekolahan bukan mendalami kitab, tapi mendalami tentang ilmu patri mempatri. Jadi kalau ada burung bocor saya tampal, ada ringging bocor saya tampal. Aduh, kata abahnya, masuk pesantren kenapa boleh tukang patri? Kata neneknya, biar anakmu jangan dimarahi. Insya Allah ada barakahnya karena sudah disekolahkan. Sekalinya suruh yang keempat pulang, yang ketiga, kau baca kitab. Kata yang ketiga, aku kan bisa baca kitab bahai. Apa yang kau buat di pondok? Aku bahai di pondok katanya belajar timbak menimbak. Nah, kata abahnya, kenapa maka masuk pondok balik anak tukang timbak? Marah abahnya. Kata neneknya, bisa dimarah. Sekalinya yang terakhir, kata abahnya, ini terakhir nih, kau yang keempat harus bisa baca kitab, jangan tidak bisa. Lalu kata anaknya, Pak, saya tidak bisa baca kitab. Kata bapaknya, kau buat di pondok, lamanya di pondok dia bisa baca kitab. Saya Pak di pondok bukan mendalami kitab, tapi belajar ilmu terabang. Nah, kata abahnya, nanti di lantai resikonya. Marah bapaknya. Rupanya minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Di masa itu ada raja kehilangan anak gadis yang cantik jelita. Lama mencari tak ketemu, raja buat sayembara. Siapa yang mendapatkan anaknya dengan selamat dikasih hadiah istana satu. Kalau dia laki-laki dijadikan suaminya. Yang keempat berunding. Kata adiknya, Bang, kita ikut sayembara. Kata abangnya, sadar diri lagi, kita ini kan tamatan pesantren, mana bisa ikut sayembara mencari anak raja yang hilang di mana? Kata adiknya, kan abang mbah dukun. Nah, juga ambil baskom isi banyak. Nah, bacakan mantra. Kalau ada di dalam baskom anak raja, iya juga ya, kata abangnya, aku kan dukun. Ambillah baskom, baca mantra, tiup, sekalinya ada bayangan anak raja dalam baskom. Tapi di sebuah pohon, di sebuah pulau. Kata abangnya, macam mana kita nak ambil? Ini di sebuah pulau yang jauh. Di atas pohon di bawah burung garuda terbang. Kata adiknya, gampang, kita catat perahu saja. Berempat beradik naik perahu. Sampai di tengah laut, perahunya bocor, mau tenggelam. Nah, kata abangnya, dimulai dari sini. Kata adiknya, tenang, saya kan tukang patri. Tampalnya perahu selamat. Sampai ke seberang, musyawarah lagi. Bagaimana ngambil anak raja di atas itu? Kata adiknya, tenang, aku kan lihai menembak. Nanti saya timbak saja burung garuda, anak raja pasti dilepasnya. Kata abangnya, kalau kau timbak burung garuda, anak raja jatuh, bisa jadi tapai nanti. Kata adiknya, khawatir, aku kan bisa terbang. Abang tinggal timbak, nanti aku terbang. Ditimbak burung garuda, jatuh anak raja, terbang adiknya. Akhirnya anak raja jatuh di pangkuan anak yang paling bungsu. Dibawa menghadap raja, bingung siapa yang mengawini. Kata abangnya, aku yang mengawini. Kenapa? Lah aku dukun. Kata adiknya, dia bisa. Kalau aku tapal perahu mau apa kita? Kata adiknya, kalau aku timbak burung garuda, dia dah lepas. Kata adiknya, walaupun kau timbak, kalau aku sambut, jadi tempuyak gitu. Jadi pakai tempuyak lah. Bingung. Kata abangnya, ini saja, musyawarah kita ulang. Abangnya nanya, Dek, kau bisa terbang, siapa ngasih duit mundur? Abah. Kau bisa menembak, siapa ngasih duit? Abah. Kau bisa menampal perahu, siapa ngasih duit? Abah. Abang jadi berdukun, siapa ngasih duit? Abah. Akal itu sepakat saja kita.
anak raja ini kasih abah saja. Kata abahnya alhamdulillah ini manfaatnya. Rupanya abahnya lama sudah. Pokoknya ibu bapak, kalau anak dilanjutkan pendidikannya dijamin mesti ada berakatnya. Jangan punya prinsip orang tupang, jangan. Kita ini kadang punya prinsip orang tupang. Tamat aliyah sudahlah dan dilanjutkan orang tupang. Tamat sanawiyah cuman yang tamat sanawiyah jadilah tamat sanawiyah orang tupang. Tamat SD cuman yang tamat SD jadilah tamat SD orang tupang. Ada sekolah lagi. Ini orang tupang nih yang bahayanya nih. Makanya nih anak kelas 3 ini jangan ada bahasa orang tupang. Pokoknya kalau menyekolahkan anak rezekinya ada jaminannya. Kami bertiga beradik mundur di Pekalongan. Abah saya ngambil upah, tapi karena kepinginnya sangat mundur, ada rezekinya. Tamat kami bertiga beradik, abah mama saya berangkat haji. Menurut perkiraan tidak bisa. Saya di pondok pesantren tuh kiriman cuma 25.000 sebulan. Kalau ustadz kepala sekolah nih 50 tuh, 50.000. Ustadz Hasan Azhari 50, susu pakai pot di samping mamanya. Kalau Ustadz Abu Amar itu sampai 60, Ustadz Suhaimi pakai 60, Ustadz Kasbul Anwar sepupunya Ustadz Hadrin itu 40, Ustadz Sa'dur Rahman 40, saya 25, mana cukup. Saya bilang sama abah saya, bah, bisa tak nambahin 5.000 lagi? Ya abahku, mau kada sanggup 25 boleh aja, kita bergawi, abah mundok. Tapi dengan kesungguhan orang tua mensekolahkan anak sampai bulannya ada saja rezekinya, ada saja. Maka bapak ibu jangan khawatir anak lanjutkan punya pendidikan. Kenapa? Karena selamatnya hidup harus berilmu, selamatnya amal harus berilmu. Kalau anak tidak punya ilmu, sia-sia kesian. Jangankan ilmu akhirat, ilmu dunia saja kalau tidak tahu sia-sia. Ada kisah Ustaz Gaus, ini kira-kira tidak berilmu, berdagang garam. Kalau ada paham garam uyah, kalau ada paham uyah garam. Kalau ada paham garam berbalik ke uyah pula. Itu rahasia penceramah sudah hampir kehabisan modal. Jadi dibalik-balikannya di 10,5 mobilnya taufik gitu. Kata Ustaz Gaus, nama pedagangnya yang satu bungol, yang satu tambuk. Wah, ada ilmu. Dia pedagang garam, musim itu musim maling. Rupanya balik membilu, garam masih tersisa 2 karung. Musim maling, bingung dia berdua nih. Mau ditaruh di perahu, kalau perahu dikayuh maling. Taruh di langkau, kalau dicuri maling. Taruh di rumah, kalau dikambing anak. Jadi akhirnya yang berdua sepakat simpan saja dalam sumur, menunggu minggu depan membilok pulang. Sepakatlah bungol tambuk tadi. Uyah 2 karung, taruh dalam sumur. Minggu depan baru dicari pula. Lanjutlah bungol dicari, tidak ada lagi. Aduh, kata bungol hebat ya maling nih. Dalam sumur dicuntamnya. Kata tambuk, masa iya tajun tambuk. Kata dia hanya tambuk karungnya. Wah, kata tambuk hebat ya pencuri ini. Garamnya diambil, karung ini tinggal. Nah, itulah kisahnya, panjang kisahnya. Hari ini 10,5 malas menyambung lagi. Yang jelas, kalau tidak berilmu, sia-sia. Itu dunia. Bayangkan kalau untuk beramal akhirat. Kalau tidak berilmu, payah. Maka itu kata sahabat Ali, dunia dan agama ini tetap stabil. Asal 4 macam ini bertahan. Pertama, madamal arniya la yabkhaluna bima huwilu. Selama orang yang megang duit, jangan pelit dengan duitnya, sehingga madrasah dibangun, sehingga SD dibangun, sehingga pesantren dibangun. Itu kalau orang yang megang duit mau masih melepas duitnya untuk pembangunan pendidikan, agama, dunia tetap seimbang. Yang kedua, wa madamal ulama ya'maluna bima alimu.
Selama orang yang berilmu masih mau mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, guru-guru kita di sini siap untuk mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya tanpa mengenal lelah, dengan penuh kasih sayang, menganggap murid seperti anaknya. Yang ketiga, wa madamal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamun. Selama orang yang tidak berilmu, jangan sombong hidup tak berilmu. Artinya mau menuntut ilmu, tak tahu mau belajar, tak tahu mau bertanya. Kita kalau tidak tahu dan mau bertanya, pura-pura tahu, nanti diketawakan orang. Hidup kita diketawakan orang. Hidup kita tidak dihargai orang. Kalau kita tidak berilmu tapi pura-pura tahu, ada kisah orang Banjar menjual itik, yang hendak membeli orang kita Jawa. Kata orang Banjar, itik mbak. Kata orang Jawa, iki lanang apa wedok. Orang Banjar mana tahu lanang wedok dia. Dia majunya dia lah, itik mbak, iki lanang apa wedok. Orang Banjar bisa air baik berenang cuma kedeleju. Ada orang lanang itu artinya itik laki, itik bini kan. Ada mau bertanya, orang apa bertanya, kalau tidak tahu belajar, jangan pura-pura tahu. Ada kisah kawan saya, orang pergi ke satu kampung, ini hidup tidak berilmu, kesian anak kita kalau ada berilmu, pergi ke kampung, ada orang kematian, malulah dia tidak ikut mensalatkan, ikutlah mensalatkan, pokoknya nasipanlah katanya, usalli Allahu Akbar, karena ada pernah mensalatkan mayat, nasipan pegang mata dia, lalu tak lama imam Allahu Akbar katanya, taknya rokok. Imam yang ketiga Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Habis sembahyang ditanya orang, mas katanya, kenapa sembahyang mayat pakai rokok? Nah, dia dah mau kalah dia. Aturan kan kalau sudah kalah tuh ngaku dia kalah, ngaku salah dan mau. Tahu gak katanya maka aku rokok? Karena yang meninggal ini kawan akrab aku. Karena kawan dekat makanya aku penghormatan saya harus rokok. Kata orang, kalau itu kawan dekatmu, tolong bacakan talqin. Aku katanya musibah yang kedua lagi. Karena disuruh baca talqin, bacalah. Nah, dia ingatan gimana? Dia ada konsen juga melihat orang baca talqin. Lalu, hai Fulan bin Fulan, apabila datang 3 orang malaikat, kata yang itu bukan 3, 2 cuma Pak, berarti yang satunya palsu. Orang sombong ini kaya. Awas sudah jelas-jelas sudah salah dan mau salah. Kalau ada keilmu bisa sombong. Cari kacamata taruh mana kacamata aku katanya. Mana kacamata aku? Ada kawan kisah marah. Dia dengan anaknya, dengan menantunya marahnya. Ini mesti ada yang nindih kacamata saya. Padahal kacamata di tangan. Kata jujurnya nih itu yang di tangan itu apa nih? Dicingoknya iya juga. Apa katanya? Bukan yang ini katanya, yang siko lagi. Padahal kacamata siko gimana? Dan mau kalah namanya. Memang kita nih kalau tidak kembali kepada ilmu bisa sombong kita. Saya di pondok pesantren Al-Baqiyatus Shalihat itu dulu terkenal pemarahan. Cuman selama saya berangkat haji 2005 saya kurang kemarahan sampai sekarang. Saya kalau santri itu saya bangunkan habis sholat subuh masih tidur, sudah satu orang satu ember. Pokoknya apa dulilah. Aku berhenti menyiram santri karena suatu saat saya cibuk air subuh, saya siramkan, saya cibuk ikan sapat. Ikan sapat itu melompat, yang satu masih tidur, tengah mulutnya termasuk sapat ke situ. Untung ikan sapat, kalau kepuyuh bahaya tuh. Kalau kepuyuh dia serusuk. Masuk kada mau ditarik, kada mau mati anak kurang habis aku penjara. Hingga aku taubatan nasuha dan hendak lagi nyiram santri. Kalau malam saya kontrol, kalau ada yang berukuk saya ambil rukuknya. Jadi ada saya melihat santri itu bawa rukuk, kelihatan saya di tangannya berapi, saya nyeliplah di antara santri, saya pegang tangannya, saya marahi. Biasanya saya bilang rukuk setiap malam. Katanya apa kata santri? Bukan rokok Ustaz, obat nyamuk. Aku payahnya aku menurunkan volumenya. Bapak sekarang ngerupol volumenya. Awak marah-marah sudah. Nak minta maaf itu susah minta ampun. Kalau tidak kembali kepada ilmu, payah kita. Makanya kita
jangan sombong hidup tidak punya ilmu, karena selamatnya amal harus berilmu. Satu. Yang kedua, dua saja. Yang kedua yang membuat kita ini gagal jadi orang baik, wal hirsu ala dunia, karena terlalu tamak dengan dunia. Kalau masalah dunia boleh tahanlah, tapi masalah akhirat terkebelakangkan. Padahal dunia ini kehidupan sementara. Dunia hanya menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu daya. Maka kita jangan tertipu dengan kesenangan dunia sehingga terputus dalam menuntut ilmu agama. Maka apapun alasannya, kita lanjutkan pendidikan. Karena kalau mengejar dunia, dunia cuma menipu. Coba boleh kita renung masing-masing. Kalau kita waktu lapar, nikmatnya makan minta ampun, piring pertama. Kalau nambah mulai hilang nikmatnya. Kalau sudah kenyang suruh makan lagi. Mau tak makan? Tidak mau. Mana nikmat tadi? Hilang, menipu dia. Kita waktu muda gagah. Saya ini dulu waktu muda gagah saya ini. Kalau ada tanya tahu, tanyalah kepala sekolah. Saya ini termasuk idola. Setelah dia belum tahu, jadi rebutan. Banyak orang yang mau, masih tak tahu. Dulu saya kayak Samsul Bahri. Sekali lama-lama saya bercermin mirip Datuk Meringgi. Ibu-ibu yang hadir pun begitu juga. Dulu banyak yang cantik kayak Ayu Ting-Ting. Sekarang ada yang kayak Mak Lampir. Mana kecantikan sempian, mana menipu. Kegagahan kita mana menipu. Tapi orang bilang saya ini makin tua makin gagah katanya. Orang bilang, Ustaz Abdul Manan kawan kita di Pekalongan telepon saya, Ustaz kok katanya mirip Afgan katanya. Jadi saya merasalah mirip Afgan. Santri saya bilang, Ustaz katanya mirip Afgan. Pernah tak lihat Afgan? Dia bilang tak pernah saya. Diputarkannya kaset videonya tuh di TV di mobil. Sekali saya lihat Afgan menyanyi pakai kacamata agak berlubak-lubak pipinya. Kok perhatikan dasar mirip onak kok. Kita menipu. Imbah kawin alhamdulillah mesranya minta ampun. Kemana istrinya ke situ suaminya ada berpisah-pisahan. Berjalan ke rumah mertua, terpelisit kaki istrinya, lakas menyambut, terputus-putus tali kapal, hati-hati yayang katanya. Tunggu kalau anak-anak minan apa namanya cucunya 3, tahan tak istrinya, lantak kaulah. Kalau imbah kawin, masya Allah, sampai berkata, tersalah-salah berkata, dek katanya, dunia seakan-akan milik kita berdua. Itu kan cakap melisit. Kalau dunia milik dia berdua, kita mau ditaruh di mana? Nah, kita juga hendak hidup di dunia, saking bahagianya. Kalau lakinya bau parfum Casablanca, bininya bau sedap malam, dia berani berkata seperti Rasulullah, baiti jannati, rumahku bagaikan surgaku. Tunggu nanti anak-anak. Yang laki bau minyak kapak, yang bini bau kancor. Berani tidak mengatakan baiti jannati. Mana berani lagi, berarti dunia ini menipu. Maka kita dunia syukuri apa yang ada. Yang penting pendidikan jangan macet. Dunia ini nikmati apa adanya. Jangan memaksakan di luar kemampuan. Orang itu kenapa hidup bermasalah? Karena keinginan di luar kemampuan. Kita tidak usah menuruti keinginan di luar kemampuan. Pandang fungsi, jangan gengsi. Insya Allah kita akan menjadi orang baik sehingga kita mendapatkan ilmu agama, sehingga kita dapat beramal untuk akhirat. Karena kata sahabat Umar, hidup dunia bil mal, mulianya dunia harus punya harta, tapi wa idul akhirah bisolihil a'mal, hidup mulia di akhirat harus dengan amal yang soleh. Bisa beramal soleh, sekali lagi harus berilmu agama. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak didik kita dapat melanjutkan ilmunya, pendidikannya,
yang tidak dapat melanjutkan, kita doakan mudah-mudahan dapat mengamalkan ilmunya, asal jangan putus niat menuntut ilmu, jangan putus niat mengharap berkah daripada gurunya. Walau ilmu tidak banyak, yakinlah akan ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Suasana kurang baik, kita tidak boleh lama bicara. Yang penting mudah-mudahan membawa keberkahan pertemuan kita ini. Amin Allahumma amin. Lebih kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana khususan min ahlil ilmi wa ahlil taqwa wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyahum min ahlil jahli wa ahlil ghair. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma hasil maqasidana, Allahumma hasil maqasidana, Allahumma hasil maqasidana wa yassir umurana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.